Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kolega dimanapun kalian berada? Semoga tetap selalu sehat ya di saat masih PPKM, masa PPKM yang berkepanjangan ini. Untuk para kolega yang sudah nonton, yang sudah subscribe, yang sudah ngasih like, si ucapkan banyak terima kasih ya. Kalian luar biasa sekali. Hari ini pada episode yang insya Allah akan jadi yang ke-8 kayaknya. Maaf kalau salah, suka salah ngitung. Di episode yang akan jadi yang ke-8 ini, si akan membacakan sebuah puisi. Lupa nih tentang apa, cuman judulnya Ruang yang Nyaman. Oh, seperti apa nih ruang yang nyaman itu? Oke, kolega kita langsung menuju puisinya. Akan langsung saya bacain ya. Di detik itu hati kita berdua pun pecah, gegara egoisme kita yang masih bak bocah. Menyinergikan sistem nalar jelaslah tak mudah. Kita pun jauh meski tak seharusnya berpisah. Waduh, tentang apa ya ini? Oke, di detik itu hati kita berdua pun pecah. Kayaknya nih mungkin habis bertengkar atau berantem, ada masalah apa nggak tahu, yang apa ya, mungkin bukan ketidakcocokan ya, pasti lah kalau pasangan tuh karena menyatukan apa ya, gaya hidup, pemikiran, nggak gampang untuk menyatukan tuh, tapi adanya keinginan untuk saling menghargai, berkesinambungan dalam tiap harinya, itu yang harus kita lakuin gitu. Kan nggak mungkin dalam waktu singkat cocok banget ya. Sebenarnya bukan cocok banget sih, ada keinginan masing-masing kitanya untuk menghargai pemikiran pasangan kita, dan kita mau mengerti sifat segala sesuatunya lah. Nah, di detik itu hati kita berdua pun pecah. Jadi sepertinya ada masalah besar nih yang terjadi di puisi ini, yang mengakibatkan hati mereka tuh pecah. Mereka mungkin nangis, marah, akibat konflik tersebut. Oh, kita lanjut nih. Gegara egoisme kita yang masih bocah. Nah, jadi ternyata egoisme mereka masing-masing. Mungkin yang satu kekeh dengan pemikirannya, yang satu kekeh dengan pendiriannya. Jadi karena si egoisme itu, mereka belum bisa, di momen itu mereka nggak bisa lagi untuk menghargai, karena bak bocah ya. Biasanya kan kalau anak kecil sering apa ya, kalau pak kekeh tuh saling mempertahankan ke pendiriannya masing-masing tanpa mau membuka ruang untuk mengerti pasangan kita tadi. Lanjut ke baris berikutnya. Menyinergikan sistem nalar jelaslah tak mudah. Mensinergikan apa menyinergikan ya, maaf nih kalau KBBI nya kurang bagus. Anggaplah untuk kasus puisi ini menyinergikan dulu ya. Jadi mensinergikan itu sebuah upaya untuk menyelaraskan perbedaan-perbedaan yang ada. Apalagi sistem nalar nih, sistem berpikir, karena pasangan tuh di saat mereka bertemu kan memiliki background yang berbeda nih. Yang si A nya terbiasa berpikir dengan gaya A nya, si B terbiasa berpikir dengan gaya B nya. Nah, mungkin di saat mereka berhubungan itu, perbedaan cara berpikir mereka itu nih yang mengakibatkan kekeh itu, keinginan untuk tidak mau membuka ruang untuk mencoba saling mengerti itu. Memang gak gampang untuk menyelaraskan pemikiran kita dengan pasangan kita misalnya, itu membutuhkan waktu, dan itu boleh dibilang PR
tiap hari lah, pekerjaan tiap hari, nggak akan misalnya kita di satu momen udah ngerti satu orang pasangan kita, oh udah itu nggak sampai situ, karena proses berhari-hari selama kita berpasangan dengan pasangan kita dan kekasih kita itu bakal akan terus tuh, karena masalah tiap hari muncul, masalah tidak akan pernah berhenti selama kita hidup di sini, bukan begitu? Begitulah, kita pun jauh meski tak seharusnya berpisah. Nah, ternyata mereka pun akhirnya harus berpisah karena pergolakan tadi, konflik tadi yang terjadi di antara mereka. Mereka tidak bisa melanjutkan karena mereka tetap teguh, tetap mempertahankan egoisme mereka masing-masing. Mereka pun harus terpisah jauh, terpisah jarak, karena walaupun mereka tak seharusnya berpisah, di hati kecil mereka masih mungkin menyayangkan. Anggaplah mereka, kenapa ya kemarin dulu itu kita gue atau saya nggak berusaha ngertiin si dia itu gitu, kenapa ya momen-momen bertanya-tanya cukup legendaris lah dalam dunia hubungan antar manusia atau hubungan dalam pasangan, setiap pasangan. Kita lanjut, tapi tentangmu masih sama, masih tentang yang nyaman. Nah itu tadi, nah di part ini pasangan kita itu boleh dibilang tempat yang nyaman gitu, tempat kita berbagi, bercerita, bisa bertukar pikiran, bisa tempat kita istilahnya mengungkapkan apapun lah, masalah, rasa gundah, rasa kesal mungkin, intinya mah berbagai macam hal dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan pastinya di saat kita punya pasangan, pasangan kita itu adalah tempat, bukan zona nyaman ya, tempat ternyaman kita untuk mengungkapkan, mengekspresikan diri kita, termasuk ya rasa kita itu. Mau nggak mau lah, kan nggak mungkin tiba-tiba kita mengekspresikan sama tetangga gitu misalnya, atau teman yang boleh dibilang bukan di circle kita tiba-tiba ngomongnya, pasti orang tersebut akan aneh, atau tetangga kita ini apa sih tuh tiba-tiba curhat gitu ya. Tiba-tiba curhat kan nanti kita dipertanyakan, ini kenapa sih Mas ini tiba-tiba curhat. Di bait berikutnya, seiring waktu runutan tanya mulai terdaftar, semua hanya tentangmu yang tak masuk radar. Di bawah langit teduh ini kembali mata berpendar, pertemuan tak sengaja yang membuat nanar. Agak-agak ada titik terang nih. Oke, seiring waktu runutan tanya mulai terdaftar. Ya karena momen terpisah jauh tadi itu, kita mulai mikir-mikir nih, bertanya-tanya nih, kenapa gini ya, kenapa gitu ya. Wajar lah, karena kita jauh dari tempat nyaman kita itu tadi ya. Seseorang yang bikin kita nyaman itu, kalau kita jauh pasti kita jadi bertanya-tanya nih gitu, boleh dibilang kapan ya kita bisa kembali atau bareng sama orang yang bikin kita nyaman itu. Wajar lah kalau kita terpisah terus kita kangen. Aduh, ini kok jadi gini ya. Semua hanya tentangmu yang tak masuk radar. Jadi si pertanyaan-pertanyaan itu pasti mayoritas tentang si kekasih. Gak masuk radar ya, dia dijauh dari jangkauan kita, mau gimana dong. Dianya jauh gitu loh. Ada sih WA, tapi kan kita aplikasi sejenis WA gitu ya, serupanding WA, tapi semua kita tidak bisa seenaknya tiba-tiba nge-WA gitu kan. Si dianya kalau masih dalam hubungan yang belum baik lagi lah gitu ya, entah statusnya apa nih gitu kan. Pertama statusnya dulu, apa, tiba-tiba nge-WA kan kita dicurigai, udah pasti bikin dia nggak nyaman dong.
karena kan statusnya nggak jelas. Kayaknya status jelas itu penting banget, bro sis. Di bawah langit teduh ini kembali mata berpendar. Nah, eh, apa ya, di bawah langit teduh ini kembali mata berpendar. Saya juga harus bertanya-tanya ini kenapa nih. Kita harus ngelihat ke kalimat berikutnya, mungkin ada petunjuk. Pertemuan tak sengaja yang membuat tenar. Oh ternyata ini di sebuah momen yang anggaplah asalnya tiba-tiba panas ngabelentrang gitu ya, yang silau banget, ngabelentrang deh. Di bawah langit teduh ini kembali mata berpendar. Ternyata dia itu bertemu lagi seseorang, anggaplah si mantan gitu ya, atau si belum mantan tapi masih nggak jelas nih hubungannya gimana. Di pertemuan yang nggak sengaja, tapi di satu sisi lain ya takdir sudah menuliskan, mengguratkan mereka untuk bertemu nih. Tapi untuk kitanya yang mungkin mengalami momen itu kan menganggap itu pertemuan yang nggak disengaja ya, dari sisi manusianya maksudnya, bukan dari sisi takdirnya. Pasti membuat nanar. Kenapa? Karena bercampur rasa, bercampur memori, bercampur harapan, pertanyaan dagdikduknya bikin nanar. Karena ada dia gitu dalam hati. Ya ampun, dia, kok ada dia ya gitu, ketemu lagi. Waduh, jadi pertemuan tak disengaja tadi itu membuat kita pasti nanar lah kalau ngalamin apa ya, membuat kita penuh tanya, penuh syakwa sangka prasangka ya. Aduh dia, tapi nggak ada apa-apa, kita nggak punya status, kita nggak bisa lebih dari seukur, tidak bisa lebih dari untuk hanya menatap dirinya yang berdiri di sana. Menyedihkan sekali ini orang. Tapi senyummu masih sama, masih ruang ternyaman. Aduh, mungkin ada clue, petunjuk atau suatu momen nih. Tapi senyummu masih sama, masih ruang ternyaman. Jadi sebuah senyum itu kadang nilainya luar biasa, bro sis, kolega karena kalau kita nih ngelihat si kekasih, si dia, si mantan yang masih didamba tersenyum tuh udah gila aja bawahnya, udah pengen histeria, udah pengen wow gitu, udah pengen menjenggut gitu, menjambak orang yang ada di sebelah kita. Wah ini si dia tuh senyum gitu, kok kita jadi histeris ya. Maaf ya kolega agak terbawa nih, ini curiga tentang gua deh ini, tapi kayaknya enggak deh, antara dua itulah ya. Kita harus maju nih karena sudah membacakan puisi ini, nggak boleh mundur. Jadi ya itu tadi, harga sebuah senyuman itu luar biasa, berarti banget ya. Boleh dibilang sebuah ruang ternyaman, momen yang nyaman ngelihat si dia tersenyum tuh. Aduh ya, masing-masing kolega pasti ngerasain lah, bisa memaknai lah harga sebuah senyuman itu seperti apa. Senyuman si dia ya, dan yang lain-lain. Nanti interpretnya itu meriskankan, membahayakan. Oke, ke bait berikutnya. Aku buka waktu yang dulu agar maaf mulai terurai. Kamu pun membuka simpul rumit agar terburai. Masalah bisa menjadi serupa jarum atau badai, tapi bisakah genggaman kita serupa benteng tak terpermanai? Waduh. Oke, aku buka waktu yang dulu agar maaf mulai terurai. Jadi walaupun ini pakai aku, tapi saya nggak bisa mengidentifikasikan dia. Ini sebenarnya mau ngajak-ngajak aja biar nggak terlalu saya banget gitu ya, ketahuan oh ternyata si yang nulisnya perasaan si nih. Walaupun curiganya menjurus ke situ sih, tapi saya belum mau mengakuinya. Aku buka waktu yang dulu agar maaf mulai terurai. Jadi si lelaki ini, si seseorang ini
mulai nih ngomong ke si kekasihnya itu, si mantannya itu atau siapapun lah ya. Mungkin eh eh, eh karena momen yang tadi itu si mata nanar, momen yang membuat matanya nanar, eh apa kabar gitu, basa-basi lah, set 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 set. Terus mungkin di saat momen lagi diem-dieman dia ngomong, maaf ya dulu aku terlalu gini gitu misalnya, atau aku terlalu nggak mau ngertiin keadaan kamu gitu. Ini kenapa sih jadi menjiwai, curiga emang ceritanya tentang si ini mah. Aduh, terus kamu pun membuka simpul rumit agar terburai. Nah dari si dianya pun, karena kita memulai duluan, kita memberi asis nih, membuka sebuah jalur gitu ya. Dia pun ngomong gitu, dia pun mulai anggaplah, karena tadi dia si dianya si si kitanya si seseorang itu ngomong, maaf ya dulu gini gini ya, mungkin si lawannya pun si dianya ini, uh, ya mungkin aku juga salah, aku juga nggak mau ngertiin kamu, aku juga terlalu maksain pendapat aku. Ya ada saling bersambut lah, momen-momen yang mengutarakan apa ya, mencoba upaya pengkonsolidasian, yang sebuah upaya rekonsiliasi. Masalah bisa menjadi serupa jarum atau badai. Nah ya emang itulah masalah yang terjadi di antara kita dan pasangan kita itu kembali tergantung kepada kitanya. Nggak gampang, seperti saya sudah bilang, di saat kita berhubungan dengan seseorang, pasangan kita bertahun-tahun itu, berhari-hari, itu momen yang terjadi di antara kita berdua itu per hari lah hitungannya gitu ya. Masalah bisa datang kapan aja, kembali kepada sejauh mana kita mau bekerja sama dengan pasangan kita menyelesaikan masalah yang datang sama kita berdua. Ya ngomongnya gampang sih, tapi karena realitanya tuh susah ya. Ya seperti saya bilang, masalah datang tiap hari, penyelesaian pun tiap hari juga. Bukan tiap hari, setiap momen itu datang di dalam kehidupan kita setiap harinya. Ya nggak tiap hari maksudnya, setiap masalah yang datang dalam keseharian kita itu tergantung kita nih. Ya si ngomong ini bukan berarti si udah expert, enggak, justru sama, tiap hari juga mengalami momen-momen yang aduh masalahnya gini, kemarin gini, selesai ada baru lagi. Ya itu resiko kita lah sebagai manusia ya. Aduh ya, masalah bisa serupa jarum atau badai, akan menjadi jarum kecil di saat kita dengan pasangan kita melakukan sebuah kerjasama yang baik untuk meredam atau memecahkan masalah itu. Akan serupa badai di saat kita seperti bait sebelumnya, kita dengan keegoismean kita masing-masing, pakai kekeh itu, terlalu memegang pendapat masing-masing yang menganggap diri kita benar, ya masalah bisa jadi seperti badai karena kita tidak bisa meredam kekompakan kita, kerjasama kita kurang baik dalam meredam masalah itu, jadi serupa badai. Si Uko jadi kayak psikologi ini sih, aduh rumit ternyata memaknai sebuah puisi teh. Ya gitulah, ya kita berlaga aja lah ya, pura-pura psikolog. Nah jadi kalau kembali lagi ke kenapa bisa jadi serupa badai, karena kita masing-masing, kita berdua, kita dan pasangan kita tidak bisa menerapkan taktik yang baik, tidak bisa menjalankan kerjasama yang baik dalam meredam suatu masalah. Aduh kok jadi rumit ya kolega membahasnya. Ke bait berikutnya, dan tak bisakah baris berikutnya, tapi bisakah genggaman kita serupa benteng tak terpermanai. Jadi tak terpermanai itu sebuah kondisi yang tinggi nilainya, kuat gitu, bernilai banget lah gitu. Jadi
nggak tapi bisa nggak sih genggaman kita itu, kesolidan kita itu serupa benteng yang kuat dalam menghadapi sebuah masalah. Nah ini kembali ke masing-masing kitanya nih, kolega bisa nggak kita sama pasangan kita, sama kekasih kita untuk menghadapi datangnya setiap masalah dalam keseharian kita itu mampu menetralisir masalah yang datang. Ya nggak gampang, udah pastilah nggak gampang lah, apalagi yang udah berumah tangga tuh ya. Buat yang pacaran nih, yang masih pacaran jangan hahihi dulu. Kalau kalian menghadapi masalah di berpacaran kalian, itu masih nggak ada apa-apanya, masih nggak ada apa-apanya, maaf bukan merendahkan nih, itu masih level di bawah masalah yang sudah berumah tangga. Kalau nggak percaya ya buktiin aja gitu, tapi kalian jangan takut, kalian harus membuktikan kalian punya guts gitu, kalian punya keberanian untuk itu. Tapi ya kalau kalian nggak mau take a risk untuk melangsungkan perkawinan, ya kalian nggak punya guts gitu, jadi kalian di situ-situ aja. Jadi di zona zaman kalian ya gas, ya kalian masih di bawah. Kenapa jadi praktisi pernikahan gini, yaitu untuk menghadapi masalah, bisa nggak kita berdua nih sama pasangan kita untuk menghadapi masalah-masalah itu, yang tadi serupa badai itu, yang serupa jarum, atau mungkin serupa pisau lah yang mengiris menyayat keseharian perasaan kita, konsentrasi kita, pikiran kita, wah gila-gilaan lah gitu ya, kiri kanan gitu ibaratnya. Kan tidak ada manusia yang tidak mendapat problem gitu, pasti ada. Jadi nah karena ruang yang nyaman tadi, kita bisa nggak nih sama pasangan kita untuk melewati setiap rintangan yang ada atau hadir ke dalam keseharian kita ya, dengan dengan genggaman kita tadi. Apakah kerjasama kita dan pasangan kita bisa nggak nih menetralisir, menyelesaikan setiap masalah yang ada, ya tergantung balik kepada kitanya masing-masing dan balik kepada pasangan kita dan kepada pasangan kitanya, kolaborasi kita berduanya gimana. Nggak gampang, tapi ya insya Allah sih, kalau ya katanya ya, kata pepatah, lebih baik menghadapi masalah berdua daripada sendiri, karena kalau sendiri dijamin jangar brother, urudet. Setidaknya ada yang ya ada di sebelah kita lah, ada yang ngupahan gitu, ngupahan namanya menenangkan lah gitu, ada orang yang always stand beside us gitu kalau ada problem yang coming appear gitu, jauh lebih menyenangkan. Dan bisakah hati kita menjadi ruang yang nyaman? Nah, semua ini problem di puisi ini kita padatkan di kalimat, di diksi yang dan gurih-gurihnya berarti jawabannya di tahu bulat. Gurih-gurihnya itu jawabannya melapar dahar tak tahu bulat ngemil. Biar dia tahu bulatnya lewat dulu ya, kayak gaul. Itu sebenarnya salah satu jawaban buat ngemil, enak hangat. Nah, dan bisakah hati kita menjadi ruang yang nyaman? Karena pasangan tuh intinya menyatukan tidak hanya fisik, pemikiran, tapi hati. Bisa nggak sih kita saling menyamankan masing-masing? Ya salah satunya kita mau mencoba connecting sama hati pasangan kita, biar kita tahu lah, dari hati kan kita tahu nih, oh si ini tuh gini, tahu lah treatmentnya. Misalnya pasangan kita lagi gimana, udah aku misalnya sama-sama cooling down dulu, nggak langsung ditanya atau misalnya di berondong dan gimana dong punya saya, nggak, kasih space dulu, kasih waktu dulu. Oh dia lebih sukanya gitu. Nah ada berapa waktu kemudian baru kita masuk kita tanya, baru kita
mencoba pencari penyelesaiannya. Tapi ada juga tipe yang harus saat itu selesai, ya mungkin kayaknya harus gitu. Jadi di saat ada masalah kita langsung samperin gitu. Gimana nih gini, oh gimana nih, oh penyelesaian kita harus gimana ya, oke kita gini-gini, kamu coba gini-gini. Kalau misalnya gagal, apalagi nih alternatif menyelesaikannya, oke gini, insya Allah bisa selesai gitu. Cuman ya kita harus balik lagi ke ngelihat tipe pasangan kita kayak apa. Ya ada yang bisa langsung kita selesaiin saat itu, ada yang nggak bisa, kasih waktu dulu untuk berpikir ke kitanya, atau si masalahnya itu perlu kita biarin dulu nih, biarkin dia tensinya menurun baru kita, karena treatmentnya macam-macam, gayanya pun macam-macam, waktunya pun tidak bisa langsung kita strict harus langsung saat itu juga. Kita harus coba untuk lebih hati-hati, untuk lebih melihat dulu masalahnya seperti apa. Pokoknya intinya dengan ruang yang nyaman ini, hati kita menjadi ruang yang nyaman. Kembali di saat momen kerusuhan tadi, chaos tadi udah terselesaikan, yang kita mau balik kemana lagi sih? Pasti balik ke pasangan kita masing-masing. Maksudnya balik ke pasangan kita gitu, untuk apa ya, having a good time, momen-momen nyaman kita tuh ya pasti di saat kita menautkan, mengoneksikan hati kita dan pasangan kita. Itulah momen momen ternyaman atau ruang yang nyaman, ya kita bisa menemukan di seseorang yang berarti buat kita, pasangan kita. Karena ya mungkin di hati salah satunya ruang ternyaman itu ya di hati pasangan kita. Ruang ternyaman itu ada di kekasih kita gitu, karena mau dimana lagi kan. Ya gitu. Oke. Kolega pembacaan puisi kita hari ini sudah selesai, diakhiri dengan pertanyaan, dan bisakah hati kita menjadi ruang yang ternyaman? Ya kembali ke masing-masing. Kita harus bisa nggak, kita lah yang membuktikan kalimat itu, kita ini juga sih. Oke, kolega pembacaan puisi hari ini udah selesai. Semoga ya menjadi sedikit hiburan, menambah sedikit wacana, menambah sedikit wawasan, menambah sedikit ruang literasi, juga menambah sedikit hasanah kita dalam kesehariannya. Semoga bermanfaat. Bertemu di episode lainnya berikutnya. Semoga kalian tetap sehat di sana, di tempat masing-masing kalian. Bertemu di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.